saya terkait tadi ya permasalahan ya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di acara podcast Visip Unpad. Perkenankan saya Yayan Nuryanto. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir narasumber Bapak Widi Mundajat Esa. Beliau adalah sebagai analis kebijakan ahli muda, koordinator sistem informasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Selamat datang Bapak di podcast ini. Selamat datang Pak Yan. Okay. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Yan. Ya. Bagaimana Pak perjalanan dari Dinas ke Jatinangor Pak? Cukup lumayan Pak. Dari Ambon ke Jatinangor agak ini panjang. Ya, kan. Baiklah, untuk efisiensi waktu pada podcast ini akan membahas terkait dengan mata kuliah administrasi dan kependudukan catatan sipil ya. Merupakan adalah mata kuliah yang ada di program D4 Administrasi Pemerintahan. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh ya Pak tentang administrasi kependudukan. Mungkin mahasiswa harus istilahnya bisa menjelaskan atau misalkan ada informasi-informasi dari Bapak ya sebagai narasumber. Ya. Baik Bapak, untuk efisiensi waktu ya, bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyikapi permasalahan dalam administrasi kependudukan di Kota Bandung? Oke, baik, terima kasih Pak Yayan sudah memberikan waktu kepada saya terkait tadi ya permasalahan ya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu ketika keterkaitannya dengan dokumen administrasi kependudukan. Nah, kita itu kan dituntut oleh aturan ya Pak ya, ditarget oleh aturan juga kaitan dengan masalah kinerja pelayanan publik. Nah, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerbitan dokumen kependudukan, ya kita sampai dengan saat ini kita membuat inovasi-inovasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyebarkan beberapa titik layanan gitu kan, agar masyarakat tidak terlalu jauh mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian kita melakukan sosialisasi ya, baik itu melalui media sosial ataupun kita ke kecamatan, kelurahan gitu kan, untuk itu sebagai upaya kita, mudah-mudahan itu bisa disampaikan ke kalangan masyarakat yang ada di Kota Bandung. Untuk memberikan pelayanan administrasi tadi kependudukan itu mungkin ada program-program yang harus dilakukan oleh dinas, seperti misalnya ada identitas kependudukan secara digital berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri 72 tahun 2022. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Bagaimana untuk menginformasikan terhadap kepada masyarakat? Ya, oke, baik. Betul Pak Yayan, kita Permendagri 72 tahun 2022 itu menurunkan yang di dalamnya itu adalah kaitan dengan masalah identitas kependudukan digital. Jadi ketika Permendagri itu keluar ya di akhir tahun 2022, nah kita berkonsolidasi dengan seluruh kabupaten kota se-Indonesia terkait dengan identitas kependudukan digital. Jadi ada step-stepnya. Kenapa ini tidak dibuka secara publish langsung ke masyarakat? Karena arahan dari pusat, kita harus step terhadap diri kita sendiri, betul. Kemudian kantor kita sendiri, yaitu Dinas Dukcapil karyawannya. Kemudian pemerintah Kota Bandung gitu kan, kemudian baru nyebrang lagi ke OPD yang dari Kota Bandung, kemudian ke lingkungan TNI, polisi yang ada di wilayah Kota Bandung, kemudian ke kampus-kampus, dan kemarin kan terakhir kita ada gebiar juga di Unpad kaitan dengan aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi memang ini tidak langsung di-blast ke masyarakat untuk langsung diaktifasi, enggak. Tapi jika masyarakat yang sudah mendengar kaitan dengan masalah identitas kependudukan digital,
itu silakan diperbolehkan datang ke tempat-tempat layanan kami untuk mengaktifasi identitas kependudukan digital seperti itu. Mungkin persyaratan apa Pak untuk melakukan identitas kependudukan digital itu? Oke. Syaratnya apa? Mudah sih syaratnya. Yang pertama syarat yang pertama dia mempunyai gawai ya, smartphone, baik itu yang basicnya Android ataupun iPhone ya itu. Nah itu syaratnya. Kemudian yang kedua, yang paling utama si masyarakat itu sudah mempunyai KTP fisik Pak. Karena tanpa adanya KTP fisik itu tidak bisa IKD-nya itu diaktifasi seperti itu. Karena rekam biometrik dan segalanya itu harus sudah tercatat dulu di database Dukcapil. Jadi proses aktivasi mudah. Ketika dia punya gawai atau smartphone gitu kan, tinggal instalkan di Play Store atau App Store, kemudian isi semua data-datanya, kemudian datang ke petugas Dukcapil untuk minta scan QR code untuk diaktifasi. Mungkin Pak kalau terkait tadi aktivasi identitas kependudukan digital, ada nggak data berapa jumlah atau kira-kira berapa persen ya dari penduduk yang telah melakukan tadi aktivasi identitas kependudukan digital itu? Oke, jadi gini Pak Yayan, kita itu sebetulnya ada target ya Pak ya. Di tahun 2023 itu setiap kabupaten kota se-Indonesia itu ditarget untuk realisasi IKD itu terhadap masyarakat itu adalah 25% dari jumlah penduduk yang sudah mempunyai KTP elektronik. Di Kota Bandung, jumlah penduduk yang sudah punya KTP elektronik itu kurang lebih ada 1,8 juta. Ya. Nah, ini kan digalakannya itu mulai di akhir tahun 2022 ya. 2022. Betul, 2022 akhir, kemudian pas di 2023 kita baru mulailah nyebar ke OPD, kemudian lembaga-lembaga lain gitu kan untuk aktivasi. Sampai dengan bulan Desember ini target 25% itu Pak Yayan, itu kita baru mencapai kurang lebih hanya di angka 2% Pak. Oke, 2% saja masih gitu kan. Jauh ya? Masih jauh gitu kan. Jauh yang dari karena apa Pak? Begini, setelah kita analisa Pak, kita ketika datang ke instansi ya, kemudian ke akademisi, ke universitas, ke kepolisian gitu kan, yang notabene alamat KTP mereka itu adalah domisilinya bukan Kota Bandung Pak. Jadi ketika kita aktifasi, ya miliklah kabupaten kota lain yang memang jadi terbantu juga oleh kita. Begitupun sebaliknya Pak. Kadang kita kalau cek Sunama udah adu-adugan gitu kan, ternyata yang tadinya prediksi 100 kita hanya dapat 50 karena yang 50-nya itu penduduk luar Kota Bandung yang kita aktifasi. Jadi tidak masuk ke dalam cakupan kita Pak. Padahal perasaan kita sudah wah segimana gitu kan. Ternyata alamatnya betul luar Kota Bandung, sehingga cakupannya itu ya gitu agak melambat kenaikannya seperti itu Pak Yan. Oke Pak, tadi capaiannya baru 2%. Betul. Mungkin langkah tahun 2024 seperti apa Pak terkait dengan IKD itu? Ya, mungkin gini Pak. Mungkin ada program lain atau apa? Ya. Jadi mungkin kedepannya program-program di tahun 2024 ya. Kita akan coba sasar langsung ke tingkat kelurahan Pak. Karena memang di Kota Bandung itu kan ada 151 kelurahan Pak ya. Totalnya itu ya. Artinya ketika kita sasar di kewilayahan itu hakul yakin itu adalah penduduk Kota Bandung. Beda halnya ketika kita aktifasi di kepolisian ataupun TNI ataupun perbankan. Itu pasti ada luar domisili gitu kan seperti itu, sehingga cakupannya tidak tercapai. Nah mungkin di 2024 kita insya Allah akan coba sasar langsung ke tingkat kewilayahan. Itu kan udah benar-benar penduduk Kota Bandung, udah jelas itu mah gitu kan, seperti itu barangkali Pak Yayan ke depannya. Ini ya terkait dengan tadi Peraturan Menteri 72 tahun 2022 tadi kan Kota Bandung ya, dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain seperti apa? Misalkan apakah udah melaksanakan hal itu atau masih? Ya. Sama Pak, kabupaten kota lain pun sama, dia mengadakan gebiar-gebiar, bahkan kita juga sempat di bulan Agustus kalau nggak salah, itu Kabupaten Karawang kalau nggak salah. Jadi mereka itu mengadakan satu kegiatan ya gebiar untuk aktivasi IKD dengan meminta bantuan
kabupaten kota terdekat dengan Karawang. Jadi kita kirim tim ke sana. Jadi kita karena kita saudara ya antar Dukcapil permasalahan sama gitu kan ya kita saling support jadi aja sering seperti koordinasi itu. mungkin Betul antara seperti itu. Ya. Karena merupakan adalah peraturan dari Menteri Dalam Negeri Betul, yang yang semuanya harus dilaksanakan gitu. Jadi kita oleh saling aja kabupaten membantu kota. seperti itu, Pak. Itu ya, jadi sebetulnya di setiap kabupaten kota juga ada melaksanakan Betul, hal ini ya, melaksanakan. tapi belum tercapai dengan tadi ya sesuai dengan target. Betul, ya. betul, Oke, apabila masyarakat tadi telah melakukan identitas kependudukan digital, manfaat apa Pak yang dirasakan oleh masyarakat? Manfaatnya memang belum begitu banyak Pak untuk sekarang karena ini sesuatu yang baru lah Pak. Ya, oke. Dulu ketika masa transisi dari KTP kertas ke KTP elektronik kan itu butuh berapa lama gitu kan ya, pengakuannya siap, lah siap, seperti siap, itu. siap. Nah sekarang pun sama. Dari KTP elektronik ke KTP digital pun sama. Ya. Ini masa transisi sehingga kebermanfaatannya itu masih belum terasa. Tetapi yang saya tahu kita ke stasiun kereta api Ya. dengan mempergunakan IKD Ya. itu diterima. Oke. Oke, itu sudah bisa diterima. Kemudian ke beberapa perbankan yang notabene bank itu sudah mengetahui terkait dengan IKD itu bisa diterima, Pak. Siap. Dan ke instansi Dukcapil itu sendiri ketika ada seseorang yang membuat misalkan taruhlah akta kelahiran, akta kematian, pastikan di persyaratannya itu kita minta KTP kan? Oke. Nah, ketika itu tidak dibawa Iya. persyaratan KTP, oke. tunjukkan IKD-mu Oh, gitu kan kayak oke. gitu. Iya, Jadi iya. sedikit demi sedikit kita kenalkan ke masyarakat. Ya memang kami akui lah kebermanfaatannya itu masih belum terasa secara luas. Tapi saya yakin insya Allah ke depan ini akan lebih bermanfaat karena orang itu sekarang lebih ketakutan ketinggalan smartphone daripada dompet gitu kan. Ya seperti itu. Jadi dompet ketinggalan nggak masalah, yang penting handphone dibawa gitu kan. Nah kedepannya mungkin polanya akan seperti itu barangkali Pak Yan. Oke, Pak. Ini ya tadi Bapak telah sosialisasikan ya terkait dengan IKD ya. Yang boleh tahu mungkin bagaimana alur penerbitan IKD tersebut, Pak? Ya. Oke, baik. Pertama-tama kan tadi di awal sudah saya katakan bahwa syarat yang paling utama dia mempunyai handphone smartphone ya. Ya, siap. Baik itu berbasis Android ataupun App Store gitu, Apple kan kayak gitu. Nah, cukup mudah. Masyarakat itu hanya tinggal mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di App Store bagi pemilik iPhone ataupun di Play Store bagi pemilik Android. Nah, setelah mereka menginstal, sudah barang tentu itu ada data-data yang dimasukkan untuk proses verifikasi. Itu diantaranya NIK, nomor KK, nomor telepon, email, itu harus valid. Nah setelah itu terisi semua, barulah mereka itu mendatangi petugas kami yang ada di beberapa titik Dukcapil ya, pelayanan Dukcapil untuk melakukan scan QR code sebagai bentuk pengamanan bahwa handphone yang dipegang ini terdata oleh sistem kami gitu kan. Jadi sistem kami hanya mendata handphone ini, tidak bisa beralih ke handphone yang lain seperti itu. Itu bentuk pengamanannya. Dan setelah itu akan mendapatkan email si masyarakatnya untuk proses lebih lanjut mengaktifasi IKD-nya. Seperti itu Pak Yan. Oh, terima kasih ya informasinya. Ini tadi terkait dengan peraturan Mendagri ya. Ada tentang standar dan spesifikasi itu seperti apa? Nah, oke. Jadi gini, Ada perangkat keras ya, ada perangkat lunak dan belangko, Ya. kartu tanda produk. Nah. Yang saya lakukan itu pernah ya, maksudnya mahasiswa pernah melakukan kajian itu belangkonya kadang-kadang habis katanya ya seperti itu. betul. Jadi begini. Bagaimana cara itu Ya. Jadi memang menyelesaikannya? di Permendagri 72 2022 itu kan mengatur terkait dengan spesifikasi perangkat lunak dan keras, kemudian spesifikasi belangko ya, kemudian identitas kependudukan digital. Nah, untuk IKD sendiri itu ada di bab 13 di pasal 13. Ya, Nah, untuk kaitan perangkat lunak ataupun perangkat keras dan spesifikasi belangko itu diperuntukkan untuk satu sistemnya ya. Sistem misalkan alat cetak KTP-nya, perangkat merekamnya itu masuk perangkat keras dan lunak.
Kemudian spesifikasi belangko. Nah, spesifikasi belangko itu tidak sembarangan. Belangko KTP elektronik yang selama ini kita pegang. Nah, itu ada spesifikasi khusus yang memang diatur ketebalannya, chipnya berapa byte gitu kan untuk bisa nge-save data itu sendiri. Nah, itu semua diatur di Permendagri 72 tahun 2022, Pak ya. Terima kasih Bapak atas Siapa ya? informasinya. Ini tidak terasa ya kita bincang-bincang membahas tentang IKD. Mungkin di penghujung ini mungkin ada yang perlu disampaikan kembali Pak terkait dengan IKD. Oke, baik mungkin bagi seluruh masyarakat ataupun mahasiswa ya yang ada di kampus-kampus, ayo kita aktivasi identitas kependudukan digital karena kedepannya KTP fisik itu sudah tidak dipergunakan lagi, kita beralih ke digitalisasi. Jadi silakan aktivasi dengan mendatangi gerai-gerai terdekat untuk mendapatkan identitas kependudukan digital. Itu barangkali Pak. Oke, terima kasih mahasiswa atas kesempatannya untuk mengikuti acara podcast ini. Terima kasih ke Pak Widi. Pak Widi ya. Pak Widi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah membahas terkait dengan IKD ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.